Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita belajar dari semua kitab-kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Saya ingatkan, Anda juga bisa menyaksikan episode terakhir yang disiarkan melalui situs website kami, www.semuakitabsuci.com. Kunjungi situs web kami ini dan Anda akan menemukan semua video di sana. Kita membuka kitab Ezra dalam pelajaran kita dan kita masih di pasal 1. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir bergabung bersama kami di studio. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Osama Atef, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Fayez, apa yang dilakukan Kores Raja Persia? Apakah itu hanya keputusan kerajaan atau apakah dia menasihati umat dan menguatkan mereka? Ia tidak mengarahkan kewajiban kepada siapapun, tetapi Tuhan membangkitkan semangat Kores sehingga dia membuat proklamasi. Proklamasi berarti desakan atau desakan orang buangan yang ingin untuk kembali ke Yerusalem. Jadi tidak masalah, biarkan mereka pergi. Itu tidak menjadi kewajiban bagi siapapun. Karena kita mengetahuinya misalnya dari peristiwa-peristiwa dalam kitab Esther, ada orang terhormat seperti Mordekai yang terus berada di pengasingan dan tidak kembali ke Yerusalem. Kita juga tahu bahwa Daniel setelah itu masih berada di tanah pengasingan dan tidak kembali ke Yerusalem. Tapi Kores mengeluarkan panggilan untuk menasihati beberapa orang. Bahkan panggilannya termasuk beberapa hal yang indah dan yang baik. Yang membuat pria ini disegani banyak orang, dia mengakui kekuasaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia memperingatkan siapapun yang ingin kembali dan mengakui bahwa Tuhan menugaskannya dan memerintahkannya untuk membangun rumah baginya di Yerusalem. Tentu saja kiasan di sini adalah nubuatan yang menyebutkan dia di dalam kitab Yesaya 41 atau 44 atau 45, terutama ayat 13 dari mana dia mengatakan bahwa Tuhan menyuruhnya untuk membangun rumah baginya dan untuk mengembalikan orang buangan ke Yerusalem. Benar. Saudara Osama, apakah Kores orang Persia puas hanya dengan menyemangati umat atau apakah dia mengambil langkah lebih jauh? Tidak, dia begitu murah hati dan ini muncul dalam ayat-ayat 6-7 di mana dia mengatakan dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Jadi kita melihat bahwa tidak hanya memanggil umat, tetapi dia juga membantu mereka dengan perak dan barang-barang perak dan barang-barang emas dan melepaskan barang-barang Tuhan. Sebenarnya di sini kita melihat dua hal. Ini mengingatkan saya dengan apa yang terjadi di kitab Keluaran. Pertama, umat keluar dari tanah perbudakan dan mereka sangat tertindas di tanah perbudakan mereka. Tetapi Tuhan tahu betapa mereka tertindas dan dia akan membalas mereka. Umat yang keluar dari Mesir membawa serta barang-barang dari perak dan emas dan saat mereka keluar dari pengasingan, mereka mengambil barang-barang dari perak dan emas. Tetapi bedanya, mereka merampas orang Mesir itu bukan atas persetujuan mereka, tetapi Firaun dipaksa. Namun di sini Kores senang menginformasikan kita bahwa Tuhan adalah penguasa. Baik manusia patuh atau tidak, dia akan melakukan apapun yang dia suka untuk lakukan karena dia memerintah di kerajaan manusia. Tapi yang kedua adalah umatnya,
keluar dari tanah perbudakan dalam kitab Keluaran untuk mendirikan dan menegakkan tabernakel, dan mereka keluar dari perbudakan di tanah pembuangan untuk mendirikan rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membayarnya. Tidak ada yang akan membayarnya. Sebab siapa yang pergi berperang dengan biayanya sendiri, ketika Tuhan menetapkan sesuatu, dia akan membayarnya. Benar, sesuatu yang sangat menggembirakan. Ini memberitahu bahwa Tuhan melakukannya, tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga bertindak. Dia berbicara tentang memberi, dia memberi. Dia memberi juga pada memberi Kores. pada Kores. Saya akan membacakan beberapa ayat dimulai dari ayat 7. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, dan seterusnya. Perkataan ini menjelaskan daftar itu. Pertanyaan saya, Dr. Fayez, di sini ada seseorang yang bernama Sesbazar, Pangeran Yehuda. Saya ingin tahu siapa dia dan juga bagaimana Kores, orang Persia tersebut, menangani cawan-cawan Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari Yerusalem. Sesbazar adalah nama kasdim dari Zerubabel anak Sealtiel. Kita tahu bahwa raja-raja di pengasingan mengubah nama-nama umat buangan. Misalnya Nebukadnezar mengubah nama Daniel dan ketiga pemuda yang ada bersamanya. Nebukadnezar mengubah nama mereka sebagai pernyataan otoritasnya. Maka Zerubabel bin Sealtiel mengubah namanya juga, jadi nama kasdimnya adalah Sesbazar. Tetapi Kores menangani cawan-cawan di rumah Tuhan juga sangat layak. Izinkan saya mengatakan bahwa ada 3 raja yang berurusan dengan cawan-cawan Allah. Nebukadnezar mengambil cawan-cawan itu dan menaruh mereka di rumah dewa-dewanya seperti yang disebutkan dalam ayat 7. Jadi Tuhan sudah memberitahu mereka sejak lama, sejak di Ulangan 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah juga engkau di ladang. Ini semua terjadi ketika mereka membuat Tuhan geram dan mereka rusak dan menyimpang dari Yahweh. Demikianlah Tuhan menggenapi ancamannya. Dia membuat mereka pergi ke pengasingan dan perkakas rumah Tuhan pun diasingkan. Nebukadnezar yang melakukannya. Belsyazar dalam Daniel 5 berurusan dengan cawan-cawan di rumah Allah dengan cara yang menyinggung. Tuhan marah ketika dia memerintahkan untuk membawa mereka untuk minum anggur di dalam bersama orang-orangnya. Tuhan menganggap itu sebagai penghinaan dan untuk itu dia dibunuh di malam yang sama. Penghakiman menimpa Belsyazar. Lalu Nebukadnezar mengambil cawan dan ancaman Tuhan terpenuhi. Belsyazar menghina Tuhan dan penghakiman Tuhan datang. Tapi Kores, raja yang ketiga, mengembalikan cawan ke Yerusalem, ke rumah Tuhan tepatnya. Dan janji Tuhan untuk mengembalikan umat dan mengembalikan cawan dari pengasingan ke Yerusalem terpenuhi. Kita akan rehat sejenak, lalu kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin tentang pasal 2 yang menarasikan sejumlah nama serta jumlah orang yang kembali dari pengasingan. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari kita jawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Selamat datang. Siapa yang punya pertanyaan? Silakan. Di pasal 2 kitab Ezra, kita membaca tentang begitu banyak nama dan jumlah orang yang kembali ke Yerusalem. Perlukah Alkitab menyebutkan semua nama-nama dan angka ini? Ada banyak nama dan banyak angka. Tepat. Apakah perlu menyebutkan nama dan nomor orang yang kembali? Nyatanya tentunya sangat melelahkan bagi juru tulis untuk menulis semua nama ini, terutama seperti yang kita ketahui dari Dr. Fayez bahwa nama-nama berubah. Dia punya nama Chaldean, kemudian dia punya versi Persia dan namanya mereka sulit memang dan sulit. juga sulit bagi pembaca. Tetapi izinkan saya untuk mengatakan ini. Alkitab bukan
tentang apa yang penulis sukai untuk nyatakan atau yang pembaca akan senang, tapi kami berada di hadapan firman Tuhan. Betapa memuaskannya bagi Allah untuk menyebutkan nama-nama pendosa yang dikasihinya. Alkitab berkata juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku, namun Tuhan sangat menghargai nama-nama kita. Meskipun ini melelahkan bagi kita untuk membaca, tetapi tidakkah Anda setuju dengan saya bahwa sungguhlah menghibur saat tahu bahwa Tuhan mengenal nama kita? Dia berkata kepada Yeremia, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Jika Anda berurusan dengan orang terkenal, ia bisa saja ingat atau tidak mengingat Anda. Tetapi ketika Ia tidak kita perlu diingatkan. berurusan dengan Tuhan, bukan hanya nama kita, tetapi Dia mengenal kita dan mengetahui nama kita. Ia tahu setiap detail tentang kita. Saya ingat lagu anak-anak yang indah. Sang penyanyi nyatakan di dalamnya, Dia tahu namaku, wajahku, dan detak jantungku, dan rahasiaku. Tidak ada apapun yang tersembunyi darimu. Betapa menghiburnya bahwa Tuhan mengenal nama kita. Mereka tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Benar. Ada daftar nama Dr. Fayed, dan ini adalah daftar Ya. panjang yang sulit. Namun di antara nama-nama orang dan kota, jika kita ke ayat 23, kita akan menemukan orang Anatot. Ada 128. Kita akan ambil mereka sebagai sampel, apa yang kita ketahui tentang Anatot, dan apa yang dimaksud dengannya. Anatot adalah kota asal Yeremia. Ada insiden terkenal yang terkait dengannya yang menegaskan bahwa iman mengharapkan hal-hal besar dan mengharapkannya terjadi. Dalam Yeremia 32 kita membaca tentang suatu insiden terkenal. Yeremia menubuatkan bahwa bangsa akan pergi ke pembuangan meskipun para nabi palsu mengatakan kepada raja-raja Yehuda, pada saat itu Anda akan mendapat kemenangan dan Nebukadnezar tidak akan bisa masuk ke Yerusalem. Anda tidak akan pergi ke pengasingan. Tapi Yeremia berkata, engkau akan pergi ke pengasingan dan lebih baik kamu tunduk pada Nebukadnezar dan pergi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, engkau akan pergi ke pengasingan dan semoga Tuhan memulihkan Anda setelah 70 tahun. Pada saat itu Tuhan memerintahkan Yeremia untuk melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia berkata kepadanya, pergi dan belilah ladang sepupumu dan taruh akta pembelian di cawan tembikar dan kubur di Anatot. Mengapa? Karena kamu akan kembali dari pengasingan. Tapi jika kita akan pergi ke pengasingan, lalu mengapa membeli ladang? Setelah engkau mengatakan kita akan kembali setelah 70 tahun. Apakah wajar seseorang pergi ke pengasingan untuk membeli tanah? Tapi iman memberitahunya engkau akan kembali lagi, jadi simpan akta pembeliannya. Saat Anda kembali, klaim tanah yang Anda beli. Tentu saja mereka yang memberontak melawan firman Tuhan pergi ke Mesir dan membawa Yeremia bersama mereka. Jadi kemungkinan dia meninggal di Mesir. Tapi ini adalah perasaan yang indah bagi umat Anatot saat kembali lagi. Dan ada akta pembelian yang menunggu mereka untuk mengklaim sesuai iman. Menurut iman. Ya, ini menyoroti iman dalam kehidupan Yeremia dan mendorong kita untuk berperilaku di dalam iman dan menunggu penggenapan setiap janji Tuhan. Saudara Osama, juga di antara yang kembali, kita menemukan imam. Seperti yang ada dalam ayat 26 dan 36. Ada orang Lewi di ayat 40, penjaga pintu di ayat 42, tetapi di ayat 41, inilah para penyanyi Bani Asaf. 128 orang. Kita akan mengambil penyanyi sebagai sampel. Oke. Apa yang mereka lakukan selama di pengasingan? Apakah peran mereka? Sebenarnya pembaca Mazmur 137 dapat melihat keadaan sedih dan depresi ketika ditanya di pengasingan menyanyikan lagu-lagu Yehuda. Mereka menjawab, bagaimana kita akan menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Nyanyian yang sebenarnya seharusnya di tanah Tuhan dan di rumah Tuhan. Karena itu mereka mengembalikan banyak jumlahnya seperti yang kita lihat. Mereka tidak kembali karena panggilan itu wajib. Tetapi begitu mereka mendengar panggilan itu, mereka kembali dengan sangat gembira. Beberapa waktu lalu, saya membandingkan kembalinya dari pengasingan ke eksodus umat dari tanah perbudakan di Mesir. Kita melihat bangsa keluar dari Mesir dengan perak dan emas, dan kita juga melihat umat kembali ke tanah mereka dari pengasingan dengan perak dan emas. Tetapi ada faktor umum lainnya. Lagu pertama di dalam Alkitab kita temukan setelah pembebasan dari perbudakan, yaitu di Keluaran pasal 15. Ini adalah lagu yang indah.
Di sini juga kami menemukan penyanyi kembali bernyanyi, bahkan ketika seseorang bertemu Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, di saat itu dia akan tahu apa artinya menyanyikan himne dan arti dari kalau ada seorang yang bergembira, Benar. baiklah ia menyanyi. Nyanyikan kata-kata indah selain lagu-lagu dunia. Umat di dunia mencoba bernyanyi untuk bersenang-senang, tapi ketika kita mengenal Tuhan, karena kami bersuka cita, kami menyanyikan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Maka para penyanyi itu kembali dengan sangat gembira dan mereka mulai menyanyi di tanah perjanjian. Kembali kepada Tuhan selalu diiringi dengan nyanyian. Memang bernyanyi dan Oke. bersuka cita. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih, mari kita jawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Dalam Esra 2 dan Nehemia 7, kita melihat bahwa yang kembali adalah 32 keluarga. Kami melihat 18 yang terlihat sama dan 14 itu berbeda. Tolong jelaskan kepada kami perbedaan ini. Jadi kenapa perbedaan ini ada? 14 keluarga tidak sama. Tetapi ada 18 keluarga yang sama untuk kedua daftar tersebut. Ezra berbicara tentang jumlah orang yang kembali dari pembuangan bersama Zerubabel bin Sealtiel. Tetapi Nehemia mencatat jumlah orang yang sudah sampai ke Yerusalem. Dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi, banyak dari mereka yang tidak sampai di sana dan banyak yang meninggal. Sebagian dari mereka menetap di kota-kota lain selain Yerusalem, sehingga kedua peristiwa itu berbeda. Iya, jadi itulah mengapa ada perbedaan perbedaan. angka. Baik, mohon berbagi dengan kami pelajaran praktis tentang pengasingan rohani. Saat ini adalah pengasingan tepat waktu. Pembuangan ini adalah karena dosa bangsa Israel sehingga Tuhan mengutus mereka ke negeri asing di bawah kekuasaan musuh. Bangsa-bangsa membuat mereka bertobat dari dosa, yaitu perzinahan dengan menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Bukankah itu terkadang terjadi dalam kehidupan rohani kita, pengasingan rohani? Bisakah pengasingan rohani terjadi dalam hidup kita? Apa yang terjadi pada orang yang diasingkan secara rohani? Sebenarnya, ketika orang percaya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan meninggalkan hadirat Tuhan dan meninggalkan hidup dalam kepenuhan kehendak Tuhan, dia diasingkan ke dunia. Alkitab menasihatkan kita bahwa kita seharusnya tidak mencintai dunia atau hal-hal yang ada di dunia, tetapi Anda mungkin heran ketika mengetahui kepada siapa nasihat ini ditunjukkan. Bukan kepada orang percaya yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan atau orang percaya yang lemah, tetapi diarahkan untuk orang percaya yang kuat. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya pikir salah satu dari mereka yang diasingkan ke dunia adalah Demas setelah dia bersama Paulus. Dalam pelayanan untuk menyenangkan Tuhan dalam kepenuhan kehendak Tuhan, dia mencintai dunia saat ini. Bukankah ini pengasingan spiritual? Tetapi hanya karena ada kesempatan untuk kembali dari pengasingan. Setiap orang beriman yang terikat dengan dunia dan mata mereka tertuju pada hal duniawi memiliki kesempatan juga untuk menyerahkan hati mereka kepada Tuhan dan bertobat meminta Tuhan untuk menerima dia kembali dalam kepenuhan kehendak Tuhan. Bisakah Anda berbagi dengan saya karakter Alkitabiah lainnya? Misalnya seperti Yakub ketika dia diasingkan. Ia terlihat seperti apa dan setelah dia kembali dan persekutuannya dengan Tuhan dipulihkan, bagaimana keadaannya? Selama tinggal 20 tahun di rumah pamannya, kita tidak pernah membaca bahwa Yakub pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah membangun mezbah atau mempersembahkan korban. Dia sibuk dengan urusan duniawi namun tidak mampu mengelola hidupnya. Dia tidak tahu cara membesarkan anak-anaknya. Dia izinkan pertengkaran keluarga terjadi dan rumahnya seperti mimpi buruk dengan banyak masalah. Dia berada di pengasingan, namun ada karakter lain yang saya ingat saat Daud berada di Ziklag. Tidak ada kegembiraan, tidak ada percakapan antara dia dan Tuhan, tidak ada kecapi, tidak ada lagu. Bahkan tidak ada mazmur selama 16 bulan itu. Apa yang kau lakukan di sana, Daud? Jadi Daud berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Seolah-olah Tuhan berkata, sekarang sebulan, 2, 3, 5, 10, 16 bulan aku tidak mendengar suaramu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi Tuhan, jika saya boleh mengatakan, guncanglah sarang dan bakarlah Ziklag. Dan campur aduk segalanya karena dia merindukannya.
Jadi tidak mungkin ada kegembiraan atau pujian di pengasingan. Orang buangan dirampas dari hadirat Allah di mana ia memilih untuk tinggal. Jadi Tuhan bersikeras mengguncang sarang agar orang percaya yang diasingkan secara spiritual kembali. Benar. Ketika Yakub kembali dari pengasingannya, Dia apa ceria. kata-kata terakhirnya di hari-hari terakhirnya? Tentang Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Saya ingat di pasal 48, 7 kali dia menggambarkan Tuhan setelah keadaan spiritualnya ditinggikan. Ia menggambarkan Tuhannya dengan 7 karakter yang begitu indah. Dia berbicara tentang Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berdaulat. Tuhan atas hasil, Tuhan membawa berkat, Tuhan hal-hal yang mustahil. Saya tidak berharap untuk melihat Anda, Yusuf, tapi Tuhan membuatku melihat anak-anakmu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang pasti memenuhi janjinya. Benar. Dia mengenal Tuhan dengan cara yang menakjubkan ketika dia kembali Tuhan dari segala pengasingan. rahmat yang memulihkan jiwaku. Dia memimpinku di jalan kebenaran demi namanya. Terima kasih banyak semua. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Ada sebuah nama yang disebutkan dalam kisah itu adalah Sesbazar, Pangeran Yehuda. Siapakah dia dan apa yang kita ketahui tentang dia? Kita memahami dari penjelasan bahwa itu adalah nama orang Kasdim dari Zerubabel anak Sealtiel. Nama Kasdimnya. Ya, Benar. Ada 3 raja yang menangani perkakas rumah Tuhan. Siapakah mereka? ada Nebukadnezar yang memenuhi penghakiman pada umat karena mereka meninggalkan Tuhan, dan Tuhan memberitahu mereka, jika engkau meninggalkanku, engkau akan diasingkan ke negeri asing. Jadi mereka diasingkan dan cawan diambil. Raja kedua adalah Belsyazar. Dia tidak menghargai cawan rumah Tuhan dan menggunakannya di pestanya untuk minum di dalamnya, dan pada hari yang sama dia menerima milik penghakiman Allah. Raja ketiga yang diceritakan dalam kitab Esra adalah Koresh. Kita melihat bagaimana dia memenuhi janji Tuhan untuk mengembalikan umat dari penghakiman Allah. Benar, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Tuhan telah menggenapi firman dan juga janjinya. Dia berjaga-jaga untuk menggenapi firman-Nya. Dia mengizinkan pengasingan ini untuk menghukum umatnya atas dosa-dosa mereka, untuk memurnikan mereka, dan untuk membuat mereka melupakan penyembahan berhala. Tetapi Tuhan harus membuat mereka kembali tepat waktu. Ketika penghakiman sudah digenapi, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mengendalikan segalanya. Jika Dia mengizinkan ujian, tentu diartikulasikan dengan sangat hati-hati. Jika Tuhan mengizinkan penyakit, ia dirancang dengan hati-hati. Ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, Dia akan selesaikan semuanya. Dia akan mengeluarkan engkau dari kesusahan menuju kenyamanan tanpa batas. Yakinlah semuanya diatur oleh Tuhan, Sang Pengendali keseluruhan. Waktunya akan tiba ketika Dia memulihkan Anda. Jika Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun, jauh dari pertemuan Alkitab, jauh dari membaca Alkitab, atau jauh dari persekutuan atau lagu-lagu rohani, Alkitab memberitahu kita di sini bahwa para penyanyi kembali untuk menyanyikan himne. Anda mungkin jauh dari himne, pujian, dan pertemuan untuk waktu yang lama. Anda mungkin merasakan kekeringan. Tetapi ketika Anda kembali, Anda dipulihkan. Anda akan tahu cara bernyanyi dengan baik. Izinkan Tuhan memulihkanmu. Bertobatlah dari dosamu, kembalilah kepada Tuhan dengan pertobatan yang nyata. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. يا محبا مات عن جنس البشر أمحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي
يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطي الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. يا كريما جاء من أعلى سماء، لك حمدي كل حين في الصلاة، فإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.